Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Dwi Piana. Saya dari kelas 1D NPM 2578313. Di video kali ini saya akan membuat vlog tentang pengenalan perangkat keras, pengenalan perangkat pelunak, dan pengenalan perangkat jaringan. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengenalan perangkat keras, yaitu hardware. Hardware adalah perangkat fisik pada komputer yang bisa dilihat dan dapat disentuh. Yang A yaitu perangkat input. Perangkat input ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya ada yang pertama keyboard untuk mengetik huruf dan angka. Yang kedua yaitu ada mouse untuk menggerakkan kursor. Yang ketiga yaitu ada scanner untuk memindah dokumen. Dan yang keempat ada microphone untuk merekam suara kita. Semua perangkat ini membantu pengguna memberikan perintah ke dalam komputer. Yang B yaitu ada perangkat output. Perangkat output ini digunakan untuk mengeluarkan hasil proses komputer. Contohnya yaitu ada yang pertama monitor. Monitor ini untuk menampilkan gambar dan video. Yang kedua yaitu ada printer untuk mencetak dokumen. Yang ketiga yaitu ada speaker untuk mengeluarkan suara. Dan yang keempat ada proyektor untuk menampilkan layar ke ukuran lebih besar. Output berarti hasil kerja komputer bisa kita lihat atau kita dengar. Untuk yang C yaitu perangkat proses. Perangkat proses ini berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi. Contohnya ada yang pertama CPU. CPU itu memproses semua perintah. Yang kedua yaitu ada RAM, menyimpan data sementara. Dan yang ketiga yaitu ada GPU, memproses grafik atau visual. Tanpa perangkat proses, komputer tidak akan bisa bekerja. Untuk yang D yaitu perangkat peripheral. Perangkat tambahan untuk mendukung komputer, bukan bagian utamanya. Contohnya yaitu ada perangkat peripheral adalah perangkat tambahan yang mendukung fungsi komputer. Contohnya ada flash disk, hard disk, eksternal, webcam, dan handset. Perangkat ini tidak wajib ada, tapi sangat membantu dalam aktivitas sehari-hari. Untuk yang E yaitu perangkat storage, yaitu atau penyimpanan. Digunakan untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen. Contohnya yaitu ada perangkat storage adalah perangkat penyimpanan data baik sementara maupun permanen. Contohnya yaitu ada HDD, SSD, flash disk, dan memory card. Setiap perangkat punya kapasitas berbeda-beda sesuai kebutuhan. Untuk yang kedua yaitu penjelasan perangkat lunak atau software. Software adalah program atau aplikasi yang menjalankan perintah di komputer. Yang pertama yaitu ada sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah software utama yang mengatur semua perangkat komputer. Contohnya yaitu ada Windows, Android, iOS, macOS, dan Linux. Tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa digunakan sama sekali. Yang kedua yaitu aplikasi. Selanjutnya aplikasi ini adalah software yang dibuat untuk menjalankan fungsi tertentu. Contohnya yaitu ada Microsoft Word untuk mengetik, ada Chrome untuk browsing, ada Photoshop untuk edit foto, dan ada VLC untuk memutar video. Aplikasi ini membantu kita bekerja lebih cepat dan mudah.
Untuk yang ketiga yaitu bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat software. Contohnya yaitu ada Python, Java, JavaScript, C, C++, terus ada PHP. Dengan bahasa pemrograman, kita bisa membuat aplikasi, game, website, dan banyak hal lainnya. Baik, untuk penjelasan yang ketiga yaitu penjelasan tentang perangkat jaringan. Yang pertama yaitu ada kabel LAN. Kabel LAN adalah kabel yang menghubungkan komputer ke jaringan. Biasanya ini digunakan untuk internet yang lebih stabil. Yang kedua yaitu ada RJ45, yaitu adalah konektor yang ada di ujung kabel LAN. Bagian ini dimasukkan ke port LAN pada komputer atau router. Untuk yang ketiga yaitu ada switch. Switch adalah perangkat yang menghubungkan banyak perangkat komputer dalam satu jaringan lokal atau LAN. Misalnya switch 8 port atau 24 port. Yang keempat yaitu ada router. Apa sih router itu? Router adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain, seperti internet. Router WiFi di rumah adalah contohnya. Yang kelima yaitu hotspot. Hotspot adalah area atau perangkat yang menyediakan WiFi. Contohnya hotspot HP, hotspot sekolah, atau WiFi yang ada di kafe-kafe. Yang keenam yaitu mikrotik. Apa sih mikrotik itu? Mikrotik adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk mengatur manajemen jaringan seperti pembatasan kecepatan, pembagian IP, dan firewall. Yang ketujuh yaitu ada Cisco. Cisco adalah perusahaan jaringan terkenal yang membuat perangkat profesional seperti router dan switch kelas enterprise. Banyak perusahaan besar pakai perangkat ini. Baiklah, dari semua penjelasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa komputer bekerja karena adanya 3 komponen utama, yaitu yang pertama perangkat keras, hardware, yang kedua perangkat lunak, software, dan yang ketiga perangkat jaringan, yaitu networking. Yang pertama yaitu ada perangkat keras, yaitu ada perangkat input, output, proses, peripheral, dan storing. Semuanya memiliki peran masing-masing untuk membantu komputer ini menerima data, mengelola data, dan menghasilkan informasi. Tanpa adanya hardware, komputer tidak memiliki bentuk dan tidak bisa menjalankan perintah apapun. Untuk yang kedua yaitu perangkat lunak. Software adalah otak kedua yang memberi instruksi kepada hardware apa yang harus dilakukan, mulai dari sistem operasi sampai aplikasi dan bahasa pemrograman. Semuanya dapat membantu komputer agar bisa digunakan sesuai kebutuhan kita, baik untuk belajar, bekerja, maupun hiburan. Untuk yang ketiga yaitu perangkat jaringan. Komputer akan jauh lebih maksimal saat terhubung ke jaringan. Perangkat seperti kabel LAN, router, switch, hingga mikrotik dan Cisco membuat komputer bisa saling komunikasi dan mendapatkan akses internet yang stabil. Tanpa jaringan, komunikasi digital tidak akan berjalan seperti sekarang. Jadi, ketika hardware, software, dan jaringan bekerja bersama-sama, barulah semua sistem komputer dapat digunakan secara optimal. Semua bagian ini saling melengkapi, sehingga
Teknologi bisa berjalan dengan lancar dan membantu aktivitas kita setiap hari. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya tentang pengenalan perangkat keras, pengenalan perangkat lunak, dan pengenalan perangkat jaringan. Semoga vlog ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.